Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di ruang diskusi Forza Educa ya. Di sini adalah ruang diskusi dari Bapak Ibu guru semua untuk membahas tentang PPG dalam jabatan dan lain-lainnya, entah itu materi, entah itu pembahasan soal-soal UP, soal-soal materi SMA, SMP, SD dan lain-lain, ya. Baik, kali ini saya akan membahas untuk part berikutnya, yaitu part keempat tentang kelas LMS ya. Kelas LMS untuk Bapak Ibu guru yang tentunya baru memasuki pembelajaran di LMS. Di sini saya akan memberikan gambaran-gambaran secara umumnya saja ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru juga akan paham dan mengerti. Oke, gambaran umum tentang kelas LMS untuk bagian yang keempat. Ini tinggal klik saja, nanti Bapak Ibu guru tentunya akan dialihkan ke halaman ini ya, kemudian nanti tinggal klik diklatku saja. Nah, di sini ada pendalaman materi, perancangan pembelajaran, praktik pembelajaran. Nah, kita klik yang pertama dulu. Ini kita masih di pendalaman materi ya. Pendalaman materi. Nah, ini sudah. Kemarin saya bahas adalah yang 2.A ya. Nah, ini analisis modul materi ajar bidang studi untuk modul 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya, untuk linknya bisa dicek di deskripsi ya. Nah, untuk berikutnya saya akan bahas di 2.B, penyusunan materi ajar. Nah, untuk penyusunan materi ajar ada apa saja sih di sini? Nah, yang pertama ini adalah, ini pengantar ya. Pengantar berarti nanti Bapak Ibu guru semua akan meeting di sini ya dengan kelasnya Bapak Ibu dan dosen pembimbing biasanya yang mengampu untuk materi ajar ya. Kalau saya kebetulan untuk pengampu materi ajar adalah dosen pembimbingnya saya sendiri. Nah, di sini nanti akan ada meeting bersama teman-teman dan dosen. Apa saja yang akan dibahas di sini ya. Nah, setelah itu nanti penyusunan materi ajar. Nah, penyusunan materi kalau ada simbol seperti ini nanti teman-teman tinggal diskusi saja dengan teman-teman setelah nanti meeting selesai. Nah, ini adalah contoh hasil diskusi kami setelah meeting selesai, karena di sini juga dihitung sebagai jam ya, jam pelajaran. Jadi wajib aktif juga di kelas LMS walaupun dalam forum diskusi. Oke, kemudian setelah ini ada ini ada tangan dan ada kertas yang diberikan. Berarti Bapak Ibu guru semua harus unggah materi ajar di sini ya. Unggah materi ajar. Kemudian yang terakhir adalah refleksi penyusunan materi ajar. Nah, ini kira-kira yang diunggah apa? Nah, saya kasih gambaran di sini. Nah, sebelum mengunggah Bapak Ibu guru tentunya harus melihat petunjuknya ya. Nah, petunjuk untuk pengunggahan yang diminta apa saja. Ini tiap-tiap poin biasanya berbeda ya. Ini cara untuk mengunggah materi ajar. Kemudian materi ajar yang saya unggah itu apa? Nah, ini saya berikan contohnya. Nah, saya download dulu, kemudian saya buka ya. Tentunya nanti akan sama dengan Bapak Ibu guru yang menjalani PPG. Nah, ini saya dari ke-6 modul ke bagian untuk materi ajar bilangan ya. Nah, ini saya kebagiannya di modul 5 tentang notasi sigma, barisan dan deret. Nah, ini yang diminta oleh dosen pembimbing. Kita tetap membuat sebuah modul. Nanti satu modul itu terbagi 4 KB. Yang 4 KB itu nanti dibagi oleh masing-masing mahasiswa ya. Jadi nanti satu mahasiswa satu KB, kemudian 1 sampai 4 digabung menjadi satu modul. Ya, isinya tidak boleh mengurangi dari modul sebelumnya, tapi tidak boleh sama persis. Artinya harus kita kembangkan di sini ya. Harus kita kembangkan, yang tidak ada harus dilengkapi, yang kurang harus ditambahkan. Jadi kalau yang sudah ada tidak boleh dikurangi ya, jadi harus kita lengkapi. Nah, ini saya kebagian modul 5 untuk notasi sigma, barisan dan deret. Nah, ini diberi waktu, kalau dosen saya biar di awal sudah mengadakan meeting dengan saya dan teman-teman. Jadi kita harus mempersiapkan sampai pada akhirnya nanti di hari yang ke-7 dan ke-8, 2 hari ini diminta untuk menyelesaikan dan mengunggah di kelas LMS. Nah, ini adalah tagihan yang diminta oleh kelas LMS bagian materi ajar.
gitu ya, materi ajar. Jadi silakan dipersiapkan sejak awal ya. Nah, ini Bapak Ibu juga harus tahu materi ajar ini Bapak Ibu juga harus mengurangi tingkat plagiarismenya ya. Jadi plagiatnya minimal harus 30%. Jadi tidak boleh lebih dari 30%. Jadi nanti setelah Bapak Ibu menyusun tentang materi ajar, Bapak Ibu harus cross check ya. Kira-kira tingkat plagiatnya sudah berapa persen? Kalau ternyata 50% berarti minimal harus dikurangi 20% sehingga nanti tingkat plagiatnya hanya 30%. Lebih kecil dari 30% itu lebih baik lagi, gitu ya. Jadi untuk tingkat plagiatismenya Bapak Ibu juga harus memperhatikan benar-benar. Kemudian untuk cara mengecek plagiatismenya Bapak Ibu bisa cari video saya, ada tutorialnya di video saya di channel ini untuk mengurangi tingkat plagiatismenya. Atau nanti tinggal dilihat di kolom deskripsi ya, saya tautkan di situ. Gitu. Jadi untuk tagihan kelas LMS untuk materi ajar adalah kita membuat materi ajar modul bilangan, notasi sigma, bacaan dan deret sesuai dengan yang sudah dibagi dan sesuai dengan kesepakatan dengan dosen pembimbing. Gitu ya. Oke, saya back dulu. Nah, kemudian refleksi penyusunan materi ajar. Nah, ini setelah materi ajar diunggah tentunya nanti akan ada refleksi. Nah, di refleksi ini nanti teman-teman tentunya akan ada forum diskusi lagi di sini, kesulitannya apa saja, kemudian nanti prosesnya yang harus dilalui apa saja, jalan keluarnya apa saja dari kesulitan itu. Nanti didiskusikan di sini, ya. Didiskusikan di sini. Kalau memang teman-teman masih punya solusi, tinggal disajikan di sini, bantu teman yang lain. Intinya forum diskusi ini harus ada dan harus aktif terus, tidak boleh tidak dan tidak boleh kosong, ya. Intinya begitu teman-teman semua. Jadi nanti untuk materi ajar dipersiapkan sejak awal, ya. Ingat, tadi saran saya adalah tidak boleh mengurangi yang ada di modul, justru harus menambahkan sekaligus melengkapi. Dan yang terpenting adalah tingkat plagiatnya harus minimal 30, maksimal ya, maksimal bukan minimal, maksimal 30%. Lebih dari 30% tidak boleh, harus dikurangi. Berarti harus di cross check dan harus di parafrase. Cara untuk parafrase saya sajikan link di deskripsi ya, silahkan nanti diklik linknya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Semoga Bapak Ibu Guru lancar semua untuk mendalami materi sampai nanti UKIN dan UP. Terima kasih, semoga pembahasan kelas LMS kali ini membantu Bapak Ibu Guru. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe, dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.